Mari jemaat kita menyambut firman Tuhan yang diberitakan dengan hati yang terbuka. Kita memohon Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti dan menaatinya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Roh yang memberi terang, Roh yang mengajar kami kebenaran, kiranya Engkau yang tinggal dalam hati kami, menguasai hati kami, mengendalikan pikiran kami, agar tertuju terfokus pada pesan Tuhan yang akan diberitakan. Biarlah firman Tuhan yang dibacakan, firman Tuhan yang diberitakan, boleh mendapat tempat di hati kami, dan kami boleh menyimaknya dengan sepenuh hati, menyimpannya di dalam nurani kami, dan belajar menerjemahkannya dalam perilaku kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus, firman Allah yang sejati. Amin. Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati untuk membaca Alkitab. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 24 ayat 36 sampai dengan 44. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha.
Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama dari deretan 4 Minggu Advent sebelum Natal tiba. Advent dari kata Latin adventus yang artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Tentu saja kedatangan Yesus. Di dalam kekristenan, kedatangan Yesus ada 2 macam. Kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua. The first and the second coming of Christ. Yang pertama sudah terjadi, sedangkan yang kedua belum terjadi. Yang pertama kita nantikan secara liturgis untuk diperingati pada hari Natal. Yang kedua kita nantikan secara faktual untuk dihadapi pada hari terakhir dari seluruh lintasan waktu. Yang pertama, kedatangannya dalam rupa sang bayi juru selamat dunia. Yang kedua, kedatangannya dalam rupa sang anak manusia, hakim yang mengadili seluruh dunia. Sebagaimana yang dilihat di dalam visi Daniel dan Yohanes di Pulau Patmos. Daniel 7 ayat 13, Wahyu 1 ayat 7. Dia yang akan datang itu disebut anak manusia yang datang dengan awan-awan di langit. Nah, sesuai bacaan Injil hari ini, kita berkonsentrasi pada kedatangannya yang kedua. Kedatangan sang anak manusia. Nah, saudara-saudara, tentang kedatangan sang anak manusia ini, tentang kedatangannya sendiri sebetulnya, Yesus berbicara banyak di Matius 24 sampai Matius 25. 2 pasal penuh yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Khotbah tentang akhir zaman, Matius 24 dan Matius 25. Sesuai bacaan Injil kita pada hari ini, kita membaca sebagian dari keseluruhan khotbah Tuhan Yesus tadi. Saudara sekalian, pada dasarnya khotbah Tuhan Yesus tentang the second coming ini berdiri di atas sebuah kebenaran yang fundamental, yaitu kapan waktunya Dia datang tidak ada yang tahu. Kapan waktunya the second coming itu tidak ada yang tahu. Kecuali Allah sendiri.
berkaitan dengan the second coming ini, menurut Yesus, manusia terbagi menjadi dua macam. Jenis pertama adalah manusia yang betul-betul tidak care, tidak tahu, dan tidak menyadarinya sama sekali. Sehingga kedatangan itu nantinya benar-benar tidak disangka. Semuanya serba cepat dan mendadak. Tahu-tahu sudah boom. Yesus datang. Itulah yang dikatakannya di ayat 37 dan 3-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Manusia jenis pertama adalah seperti orang-orang pada zaman Nuh. Tidak menyadarinya sama sekali. Sehingga kedatangan itu datang begitu mendadak buat mereka. Jenis kedua adalah manusia yang bisa merasakan, bisa membaca tanda-tanda zaman. Seperti layaknya orang mengenali tanda-tanda perubahan musim. Oh, ini daun sudah berguguran. Kita akan masuk fall season. Misalnya seperti itu. Matius 24 ayat 32 sampai 33 menggambarkan itu. Manusia seperti ini bisa membaca tanda-tanda musim, membaca tanda-tanda zaman sehingga dia tidak lengah, melainkan berjaga-jaga, alert, supaya orang Jawa bilang tidak kecolongan pada waktu Tuhan datang, tidak kemalingan. Ayat 43 dan 44 mengatakan begini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Manusia jenis kedua adalah seperti orang yang berjaga-jaga terhadap datangnya pencuri pada malam hari. Tidak mau kecurian, tidak mau kecolongan, sehingga waspada. Tetapi, baik manusia jenis pertama maupun manusia jenis kedua sebenarnya sama-sama tidak tahu kapan persisnya, kapan saatnya kedatangan Yesus yang kedua itu terjadi. Mereka sama-sama tidak ada yang tahu. Itu sebabnya menjadi manusia jenis yang kedua pun tidak gampang. Selain memang harus berjaga-jaga, tapi juga
ada godaan besar. Ada godaan besar untuk bertindak melewati batas. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara-saudara. Yang pasti manusia jenis kedua ini orang-orang beriman, bukan? Kaum beriman, orang-orang saleh, orang-orang yang secara spiritual serius. Mereka serius memperhatikan tanda-tanda zaman. Mereka punya kepekaan untuk merasakan urgensinya. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Akhir zaman sudah tiba dekat. Mereka bisa merasakan urgensi itu. Serius. Tetapi keseriusan ini seringkali menjadi kebablasan, melewati batas sehingga mereka tergoda untuk berani menentukan kapan persisnya Yesus datang. Begitu seriusnya mereka memperhatikan tanda-tanda zaman, sampai mereka kemudian berani meramalkan, oh Tuhan itu datangnya pada tahun ini, bahkan pada bulan ini, dan pada tanggal ini. Itulah godaannya untuk manusia jenis kedua ini. Nah, terhadap godaan ini, Yesus memberikan warning. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan itu diulanginya lagi di pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Penekanannya adalah pada kata tidak tahu. Kamu tidak tahu dan tidak akan pernah tahu. Bahkan tidak ada yang tahu kecuali Bapa sendiri. Malaikat tidak, aku pun, Yesus berkata, tidak. Artinya Yesus menyerahkan hak untuk menentukan pada Allah Bapa sendiri. Dengan rendah hati, Yesus meletakkan otoritas penuh untuk menentukan kedatangannya pada Allah Bapa sendiri. Itu yang dia istilahkan dengan sebutan tidak seorang pun tahu, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Maksudnya adalah kalau Yesus saja menyerahkan hak untuk menentukan saat kedatangannya pada Allah Bapa, lah kok manusia malah mau mengambil hak itu? Kalau Yesus saja menyerahkan otoritas untuk menentukan harinya kapan hanya pada Allah Bapa, lah kok manusia mau menentukan kapan saatnya? Artinya Yesus hendak menegaskan di sini soal second coming hanya Allah yang tahu. Only God knows. Only God who has the authority. Only God can do something about it. Saudara-saudara, itulah beriman.
Beriman itu justru harus tahu batas. Beriman itu justru tahu diri. Tandanya kita beriman justru di sini. Kita ini cukup tahu diri untuk tidak melangkahi hak, otoritas, dan wewenang Tuhan. Sesaleh-salehnya kita, seberiman-berimannya kita, sematang-matangnya kerohanian seseorang, tetap ada wilayah di dalam hidup ini yang kita harus dengan rendah hati berkata, saya tidak tahu. Dan hanya Tuhan yang tahu. Only God knows. Saudara sekalian, mengucapkan only God knows itu mudah. Tetapi menghidupinya belum tentu. Mengucapkan only God knows itu mudah. Tetapi sungguh-sungguh menghidupinya belum tentu. Sebab kita ini suka tidak tahan untuk menjadi tidak tahu. Betul? Itu sifat manusia. Kalau tidak tahu, kita ini maunya mencari tahu sampai tahu. Kita ini maunya tahu terus. Itu sebabnya kita mengenal istilah kepo, kata orang Betawi. Kepo, mau tahu aja. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mau ngaku, kita tidak tahu, kita menjadi berlagak tahu. Orang Jawa atau bahasa Jawa bilang tahu itu weruh. Kalau tidak tahu itu ya ora weruh. Tapi ada istilah Jawa yang diplesetkan sedikit, bunyinya kemeruh. Weruh dan kemeruh itu jauh berbeda. Weruh itu tahu. Tapi kalau kemeruh itu tidak tahu tapi berlagak tahu. Itu artinya sok tahu. Nah, begitupun di hadapan Tuhan. Kita ini suka tidak tahan menjadi tidak tahu. Buktinya dari abad 1 sampai sekarang, orang beriman yang sok meramalkan hari, tanggal, dan tahunnya kapan Tuhan Yesus datang selalu ada. Itu dari dulu, dari abad 1 sampai abad 20, masuk abad 21, saya yakin tetap ada orang yang akan berusaha membuat ramalan kapan Tuhan itu datang. Padahal sudah diberitahu, kamu tidak tahu, only God knows. Tapi ya tetap saja. Itu yang saya katakan tadi, tidak mudah bagi manusia menghidupi prinsip only God knows. Padahal menjadi tidak tahu dalam hal-hal tertentu, ya, saya tidak bilang semua, saudara. Ada banyak hal yang kita harus tahu, kita harus mencari tahu, kita harus belajar untuk tahu. Tetapi ada hal-hal tertentu di dalam hidup yang memang kita harus dengan rendah hati berkata, saya tidak tahu. Itu adalah part of humbly being human. Part of humbly being human.
adalah berkata, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Let us be human and let God be God. Itu adalah prinsip hidup Kristen yang penting sekali. Let us be human and let God be God. Sebab di dalam hidup ini saudara-saudara selalu ada bagian yang merupakan rahasia bagi kita. Dan hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan selalu merupakan tanda tanya bagi kita. Hanya Tuhan yang punya jawabannya. Hanya Tuhan yang punya otoritas untuk menentukannya. Prinsip ini penting. Prinsip ini, prinsip iman yang penting. Let us be human and let God be God. Sebab prinsip ini akan menolong kita. Satu, menolong kita untuk menyembah Tuhan dengan benar. Menyembah Tuhan itu artinya apa? Menyembah Tuhan itu artinya kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Let God be God. Itu artinya kita worship God. Ketika tidak semua pertanyaan kita bisa terjawab, akhirnya kita akan tiba di titik berserah. Letting go the desire to know all the answer. Letting go semua keinginan kita untuk mendapatkan jawaban. Dan kita akan sampai di titik berkata, Tuhan, Engkau Maha Tahu. Aku tidak tahu mengapa derita ini mendatangi. Mengapa beban ini menimpa. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu mengapa orang jahat ini ada di dalam hidupku dan terus mengganggu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa maksudnya aku dibawa dalam situasi yang sulit ini. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana Engkau membiarkan aku mengalami yang seperti ini. Aku tidak tahu apa rupa masa depanku dengan persis. Aku tidak tahu. Tuhan, Engkau yang tahu. Jadilah seturut maksud-Mu. Itulah esensi dari menyembah Tuhan, bukan? Let God be God. Bagian yang kita memang tidak tahu, kita letakkan otoritas sepenuhnya pada Allah sendiri. Itulah esensi worshiping God. Let God be God. Yang kedua, saudara-saudara, prinsip only God knows ini akan menolong kita untuk memiliki fokus yang benar. Daripada meramalkan kapan harinya datangnya Tuhan, tanggal berapa, tahun berapa Yesus datang kembali, lebih baik, lebih penting kita berfokus dan berjaga-jaga kapanpun Yesus datang kembali. Fokus yang lebih penting adalah berjaga-jaga. Orang Indonesia sekarang punya istilah salah atau gagal fokus. Maksudnya distracted.
kehilangan konsentrasi, gagal fokus. Orang beriman, kalau kebablasan, mau tahu apa yang hanya Tuhan yang tahu, kita nanti akan gagal fokus. Masa penantian Yesus datang kembali, itu bukan untuk dipakai meramalkan kapan waktunya. Tapi masa menantikan Yesus datang kembali harus dipakai untuk bersiaga menyambutnya kapan saja itu terjadi. Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Fokus kita jangan salah. Itu maksud Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam khotbahnya yang penuh di pasal 24 sampai 25 Injil Matius, Yesus banyak memberi pengajaran tentang bagaimana berjaga-jaga itu. Fokusnya adalah berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga itu? Artinya apa? Artinya berjaga-jaga adalah selagi ada kesempatan beritakanlah Injil. Selagi ada kesempatan, lakukan tugasmu dengan setia. Manfaatkan waktumu dengan seksama. Pergunakan talentamu seoptimal mungkin. Dan layanilah orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Selagi waktu masih ada. Itulah artinya berjaga-jaga. Semua itulah yang harusnya jadi fokus kita. Bukan meramalkan the second coming. Second coming itu akan datang pada waktu yang tidak ada orang tahu. Oleh karena itu fokus kita harus digeser. Bukan meramalkannya, tetapi mempersiapkan diri untuk menyambutnya kapan saja. Murid-murid Tuhan pernah sibuk dengan pertanyaan, mengapa orang ini buta sejak lahir? Siapa yang berdosa? Dirinya sendiri atau orang tuanya yang berdosa sehingga dia dilahirkan buta seperti ini? Mereka sibuk mempertanyakan, why kok terjadi begini? Lalu Yesus menggeser fokus mereka yang salah. Pertanyaan why yang tidak akan pernah bisa mereka jawab. Yesus menggeser pertanyaannya pada apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Allah dalam situasi seperti itu. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 9. Saudara-saudara, banyak di dunia ini pertanyaan why yang kita nggak tahu jawabnya. Mengapa ada orang-orang miskin dari dulu sampai sekarang? Mengapa orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita itu ada di mana-mana? Kalau kita cuma bertanya mengapa, kita akan berhenti di situ. Fokusnya harus diganti. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi realita itu? Saudara-saudara, banyak pertanyaan, termasuk pertanyaan why, yang kita tidak mampu menjawab. Sebab kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tugas kita bukan mengorek-ngorek terus jawabannya. Kenapa? Selain itu menguras inersi, itu juga akan wasting our time. Dan yang pasti itu akan distract our focus. Dalam percakapan sehari-hari, orang Amerika suka bilang,
We never know. We never know. Sebenarnya artinya positif. Yaitu kita nggak pernah tahu, maka jangan menyerah dan berputus asa. Siapa tahu nanti titik. We never know. Ungkapan we never know itu mengandung satu pengakuan. Kita memang tidak tahu semua, tetapi juga mengandung kedua pengharapan. We never know. Siapa tahu di depan nanti akan terjadi sesuatu yang kita tidak duga. Seperti itulah sebenarnya sikap orang beriman. Ada pengakuan, sekaligus ada pengharapan. Selalu ada bagian dalam hidup ini yang saudara dan saya tidak tahu dan tidak pernah tahu. Kita akui saja, we never know. Tetapi justru dalam ketidaktahuan itu kita pun percaya, only God knows. We never know. Kalau Tuhan berbuat sesuatu, only God has the authority. Only God can do something about it. Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dalam ketidaktahuan kita. Di dalam hikmat Tuhan kita percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Itulah beriman, saudara-saudara. Mengakui ketidaktahuan kita. We never know. Tapi di satu sisi punya pengharapan Tuhan bisa melakukan apa saja yang menurut wisdom Tuhan pasti yang terbaik. Tugas kita adalah just diligently do our part and let God accomplish the rest because He knows the best. Amin. Selamat menyambut minggu-minggu Advent. Amin.